Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra dari 4U Manajemen ingin menjelaskan tentang pendekatan peramalan regresi linear sederhana. Kita langsung ke contoh soalnya. Berikut ini adalah data 10 responden yang berawal dari mahasiswa untuk mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika. Ada tabel nomor, tabel minat yang kita beri tanda X, lalu nilai mata kuliah statistika yang kita beri tanda Y. Lalu ada jumlahnya di bagian bawah. Kita lanjut. Untuk perhitungannya, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan, H1 sama dengan terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk langkah yang kedua, membuat tabel distribusi. Pada tabel yang terdapat di soal tadi, kita salin, lalu kita tambahkan tabel X kuadrat, Y kuadrat, lalu tabel XY. Pada tabel X kuadrat, hasilnya itu dihasilkan dari tabel minat X. Kita beri contoh dari nomor 1 yang minat itu sebesar 18 dikuadratkan hasilnya 324. Lalu begitu seterusnya. Pada tabel Y kuadrat kita dapatkan dari tabel nilai mata kuliah statistika. Ya, kita beri contoh pada nomor 1, dia sebesar 21 ya, dikuadratkan menjadi 441. Dan begitu seterusnya. Pada tabel XY, itu dihasilkan dari tabel minat dikalikan tabel nilai mata kuliah statistika. Kita beri contoh pada nomor 1, 18 dikalikan nilai mata kuliah statistikanya itu 21. Hasilnya 378. Dan begitu seterusnya. Lalu dijumlah. Setiap tabelnya dijumlah. Berikutnya langkah ketiga, mencari nilai B. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan hasilnya sama dengan 0,827242525 yang kita bulatkan menjadi 0,827. Langkah keempat mencari nilai A. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita mendapat hasil sebesar 5,48504983339 yang dibulatkan menjadi 5,485. Pada langkah 5, menentukan persamaan regresi, yaitu memasukkan yang kita cari tadi nilai B dan A-nya. Persamaan regresi sederhana, linear sederhana itu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita masukkan Y sama dengan A-nya tadi kita dapat 5,485 ditambah B. B-nya tadi kita mendapat 0,827. Dan X di belakangnya. Hasilnya sama Y sama dengan 5,485 ditambah 0,827X. Selanjutnya, langkah ke-6, menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R, X, Y. Untuk rumusnya, RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan, akar N dikali X dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang kita hitung di tabel distribusi tadi. Dan hasilnya RXY sama dengan 0,6684449. Untuk keterangannya RXY itu adalah koefisien korelasi, jadi ini korelasinya XY gitu.
Nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Langkah ke-7, menghitung nilai F. Yang kita dapat hasilnya sama dengan 6,418018086 yang dibulatkan menjadi 6,462. Lalu langkah berikutnya ke-8, menghitung nilai T. T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, lalu kita mendapatkan hasil sebesar 2,542007437 yang dibulatkan menjadi 2,542. Untuk mencari T tabel, kita cari dulu df-nya. Df sama dengan N dikurang K. Kita masukkan N-nya itu 10, K-nya itu 2. Kita mendapatkan hasilnya 8. Lalu kita cari T tabelnya. T tabelnya hasilnya 2,306. Langkah berikutnya, yang ke-9, interpretasi. dB sama dengan N dikurang M dikurang 1. dB sama dengan N-nya itu 10, M-nya itu 1, lalu satunya tetap 1 ya. Pada taraf signifikansi 5%, F hitung sama dengan 6,462 dan F tabel sama dengan 5,32. Jadi, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H0-nya itu ditolak. Langkah 10, kesimpulannya. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.